tetapi hati saya sukacita dalam Tuhan. Banyak beban, banyak persoalan, tetapi Tuhan itu penghibur yang luar biasa. Dia ajaib. Sejak dari hari Minggu ketika kita beribadah, saat-saat beribadah saya tidak tahu juga. Selesai ibadah dilaporkan sama saya, ada ibu dipanggil Tuhan. Pada saat dia antar call, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, mau bikin apa kita? Selain hanya bersyukur sama Tuhan. Dan memang waktu itu saya putuskan sudah saya tidak ke Surabaya dulu. Rupanya di Surabaya juga hamba Tuhan pada berdoa. Pak Pinaria sebagai kepala kantor GBT mengatakan, aduh puji Tuhan, saya sudah berdoa hampir seminggu. Di hati saya ada suara mengatakan, itu Pak Pendeta Timbul itu tidak bisa datang. Padahal persoalan sangat rumit di Surabaya menghadapi hamba Tuhan, sehingga dikatakan saya berdoa berpuasa seminggu ini. Setelah saya cerita kejadian-kejadian, juga istri saya sakit, saya tinggal sampai sekarang juga masih sakit. Tadi ketika mau turun dalam kondisi lemah sekali, saya suruh dia sudah istirahat aja. Dia katakan saya beribadah aja, sebab makin tidak beribadah makin terganggu saya rasa, sehingga saya jemput dia ke atas. Setelah saya berdoa dan berdoa, dia hadir di sini. Setelah saya di Surabaya dengar lagi ada orang tua imam dipanggil Tuhan, saya hanya mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhanlah yang berkarya. Keputusan Allah adalah agung dan mulia. Saya lihat kenapa saya ke Surabaya kemarin, lantaran ada satu imam mengatakan, Om berangkat saja. Karena memang saya sudah putuskan tidak berangkat, tapi suaranya, oh berangkat saja. Oh begitu. Memang saya tunggu ini sampai ada suara mengatakan, ayo berangkat. Setelah saya berangkat berpikir juga, setelah saya di Han Nadim, tiket saya kan jam 5, atau ada juga pesawat lain itu jam 4. Katakan para penumpang silakan naik pesawat Surabaya dengan penerbangan sekian. Saya tidak begitu konsentrasi, saya naik. Sudah duduk di seat saya, tahu ada nomor yang sama, padahal semua barang-barang saya sudah di cabin. Saya nomor sekian Pak, loh saya nomor sekian. Dia marah sama saya. Tolong tanya itu pramugari, ngapain kita mesti marah-marah? Kata pramugari, dia bilang saya, Bapak salah, pesawat Bapak nanti setengah jam lagi. Oh iya, saking kusutnya pikiran saya. Saya bilang saya minta maaf, saya keluar lagi, saya telepon istri saya, saya nggak usah jadi berangkat lagi, pulang aja ke Batam. Enggak, berangkat saja. Pekerjaan Tuhan di sana menunggu. Karena yang begitu. Saya berangkat, memang di Surabaya juga mereka telah berdoa, jantungan juga mereka menunggu saya sampai tidak ada yang berani hubungi, bisa datang atau tidak, sebab ada banyak yang saya tinggalkan. Ibadah sore hari, persoalan sidang jemaat, istri saya sakit, dan banyak hal. Saya sendiri pun capek, tetapi dua-dua hamba Tuhan di Surabaya rupanya kuat sekali. Ketika saya ada di sana, mereka mengatakan puji Tuhan, langsung berdoa kami, semua berdoa, dia doakan sidang jemaat ini, dia doakan segala sesuatu yang ada di tengah sidang jemaat, sehingga hati saya bisa tenang. Sebab Surabaya itu kan menghadapi hamba-hamba Tuhan, yang notabene Surabaya ini kan menjadi pusat daripada pekerjaan Tuhan, kemudian pusat keributan. Sebab di sana golongan ini, di sana golongan ini, di sana golongan tinggi. Sehingga mereka katakan kepada saya, bagaimana nanti kalau datang? Saya bilang, saya sudah di sini, tanggung jawab saya. Saya akan bicara kepada mereka, golongan apapun itu. Tetapi ternyata setelah saya hadir dari rapat itu, semua golongan bisa dihentikan oleh Tuhan melalui saya. Memang saya agak keras suaranya, tapi mereka akhirnya tenang juga, sebab memang saya ya sudah dibuat Tuhan demikian. Lugas saja bicara. Saya katakan, kalau tidak bisa mengikuti apa yang saya katakan, silahkan keluar. Hanya mereka keder juga rupanya. Hanya mereka baik-baik semua. Dan Tuhan tolong semua karena Roh Kudus. Kedua daripada imam-imam sidang jemaat umat Tuhan, saya rasakan. Cuman saya minta imam ke depan, biasakan tambah hari melayani Tuhan, tambah rajin. Jangan biasakan terlambat. Ya. Nanti kasih kepada saya semua yang memang harus terlambat, lapor kepada saya, sebab tidak bisa ya, supaya
kita semua bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kalau memang harus terlambat, laporkan kepada saya. Sebab kurang sopan imam-imam ini. Memang masih ada juga yang sopan, kalau terlambat dia pamit, "Om, saya terlambat tadi." Tapi ketika nanti dibiarkan, jadi tidak tahu bagaimana mengasihi pekerjaan Tuhan. Mari makin hari melayani Tuhan, makin takut Tuhan, dan kita makin cinta Tuhan, makin hormat sama Tuhan, supaya jiwa-jiwa yang datang, sebab sifat daripada jiwa selalu mencontoh yang jelek, mencontoh yang baik sulit. Tuhan Yesus baik, dia tidak contoh, tapi iblis jelek selalu dicontoh. Itu sebabnya seluruh imam, dimulai dari saya, kita harus menjadi contoh. Contoh dikatakan teladan, teladan dikatakan pola, pola yang bisa dilihat oleh orang. Sebab itu bukti kekristenan itu bukan kata-kata, bukan juga pintar mengolah ayat, tapi kehidupan itu menjadi kitab yang tertulis. Sebab itu yang kita sedang pelajari, apalagi ini PA. Nah, karena ini PA, saya bicara juga sebagai gembala, sebagai guru kepada sidang jemaat. Sebab ini bukan penginjilan. Nanti akan kita lihat dalam pelajaran peti perjanjian, apa beda penginjilan dengan penggembalaan. Sebab memang sudah tiba saatnya di PA saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan ini sebagai yang dipercaya Tuhan untuk sidang jemaat tergembala dengan baik, supaya kasih karunia Tuhan itu tetap menolong kita. Mulai dari pemain musik, mainkan musik dengan baik. Kalau salah jangan tertawa, menangis. Heran juga sudah salah tertawa. Salah harusnya malu sama Tuhan. Tapi saya melihat, saya amati, ada roh yang lain, tapi tidak mengapa. Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Shalom. Iya, kiranya Tuhan menolong kita. Kita harus sigap dan waspada. Sebab pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia. Ayat mengatakan, jangan takuti siapa yang dapat membunuh daging, tapi takutilah dia yang dapat membunuh roh, membunuh daging. Sebabnya kepada dia kita harus hormat. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini, dan kita baca dulu di dalam Keluaran pasal 29 secara lengkap tentang peti daripada peti perjanjian, petinya saja, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke 21. Sebab ini semua dibagi dalam bagian-bagian yang jelas. Saya suruh baca ini supaya ketika kita membaca, memahami dan mengerti. Ya, bagian pertama di sana berbicara tentang struktur dan material daripada peti perjanjian. Struktur dan material. Saya minta dibaca itu ayat 10 sampai ayat 11. Keluaran pasal yang ke-25, kita sedang di sana, ya. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 10 sampai 11. Mengenai tabut perjanjian, Ya. haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ya, itulah material dan struktur. Itulah bangunannya, khusus peti perjanjian. Materialnya di sana, cara mengerjakannya dikasih tahu, dipoles dengan emas luar dan dalam, ya. Kemudian ada bingkai emas, lengkap dengan ukurannya. Saya memberikan pembagian ini sebab PA ini kalau kita ikuti dia makin, kalau kita makin setia akan makin kita lihat apa yang sedang diinginkan Tuhan di dalam pikiran Allah. Sebab ini logos yang ada di hati Allah yang mau kita kejar. Bukan kita mengintervensi firman Tuhan, apa yang ada di hati kita baru kita kasih ayat untuk melegitimasi. Jangan belajar menyampaikan firman Tuhan, sudah ada dulu di hati kita baru kita cari-cari ayat. Walaupun itu baik.
Tetapi harus kita tunduk total kepada firman Tuhan. Apa yang kita baca mengosongkan apa yang ada di hati kita. Sehingga kita mulai melihat apa yang dikehendaki oleh Logos itu sendiri, pikiran Allah. Tanpa ikut pikiran-pikiran kita. Jadi di mana posisi pikiran kita? Berusaha memahami. Sehingga dengan demikian firman Tuhan tidak dikotori oleh manusia. Sehingga kita melihat kuasa Tuhan terjadi. Ini adalah strukturnya dari peti perjanjian. Supaya nanti kita lihat. Sebab ini adalah bentuk atau tipologi dari gereja. Tipologi dari gereja. Yang dari kayu. Di Alkitab ada banyak ayat-ayat. Bisa nanti ditampilkan di Infokus oleh Purnama tentang bahwa kayu itu berbicara tentang manusia. Ya, itu dalam Lukas 23. Tentang dikatakan bahwa Yesus dia juga kayu, tapi kayu hidup. Dalam Mazmur juga dikatakan kayu. Dalam Yudas juga kayu, itu semua. Jadi di Alkitab ada banyak kali gambar kayu-kayu ini dibuat oleh Allah. Apalagi dalam konteks perjanjian baru menjadi suatu alat untuk menarik pikiran manusia memahami pikiran Allah. Sehingga itu dibuat Allah seluruh ciptaan ini supaya melalui ciptaan ini kita bisa mengenal Dia. Kita bisa mengenal Dia. Sehingga di dalam Lukas pasal 23 Yesus mengatakan Dia kayu, tapi kayu hidup. Kita kayu mati. Nah, kayu mati ini sekarang dibentuk menjadi kayu hidup. Ya, menjadi kayu hidup. Sehingga patut kita bersukacita. Ada ayat yang bisa mendukung itu semua di Alkitab. Ya, termasuk ini. Ya. Ada baiknya kita baca ini supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kayu ini. Lukas 23 ayat 28 dan 31. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Jerusalem, Ya. janganlah kamu menangisi aku." Jangan kamu menangisi aku, sebab dia tergantung di salib dan sedang mengalami penderitaan luar biasa. Nah, oleh karena penderitaannya itu, perasaan, empati manusia sedih. Tuhan tolak ibadah semacam ini. Ketika kita menangis, karena empati manusia, perasaan manusia yang mendominasi, ditolak oleh Alkitab. Supaya juga kita memahami, ketika kita menyembah Tuhan, tangisan kita harus tangisan karena dorongan Roh Kudus. Sebab Allah tidak mau pekerjaan Tuhan ini direspon dengan daging berdosa. Ulangi baca itu sekali lagi. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Ya. "Hai putri-putri Jerusalem, janganlah kamu menangisi aku, Jangan tangisi aku. Tapi apa dikatakan? melainkan tangisilah dirimu Nah, sendiri." itu. Ini baru tangisan roh. Harusnya gereja tutup, harus menjambar rambutnya gara-gara saya ini. Jadi begini dialami oleh Tuhan. Perbuatan saya semua ini terjadi. Sebab itu maksud salib itu. Dikatakan oleh bilurnya kita sembuh. Jadi kita semua, luar biasa Tuhan. Saya sembuh, tapi engkau luka. Sehingga kita harus melihat ini. Sebab firman Allah maju. Supaya ibadah kekristenan kita, semuanya apa yang kita kerjakan ini bukan produk daging berdosa. Tetapi pekerjaan firman yang berkuasa sehingga keluar suatu pujian. Makanya di situ dibedakan. Mana pujian dan mana pujian. Sebab orang yang tidak bertobat juga bisa bernyanyi rohani, bisa mengeluarkan air mata juga, bisa ini dan itu, persis sama dengan kita.
Tetapi Allah bisa menguji sampai kepada sumsum, memisahkan jiwa dan roh. Dia menguji seluruh apa yang kita kerjakan, supaya akhirnya ketika kita beribadah sungguh-sungguh memahami pekerjaan firman itu, membuat kita hanya ada suatu interaksi, atau kita bisa melaksanakan suatu gerakan apa saja. Jadi gerakan itu bukan karena kita ingin bergerak, tetapi karena Roh Kudus mengerjakan, terjadi gerakan dari kehidupan kita. Harismatik kan awalnya banyak bergerak karena pekerjaan Roh Kudus. Itu dimanipulasi. Karena ada gerakan Roh Kudus, baru dibuat dia bergerak seperti Roh Kudus. Akhirnya kita lihat mati pucuk ibadah semacam mati pucuk. Sebab tidak ada kekuatan manusia. Itu sebabnya umat Tuhan ini harus kita lihat. Tapi tangisi dirimu ketika kita mulai menyadari semua ini karena dosa dan kesalahan saya. Nah, ini terjadi perubahan. Tetapi ada yang terbalik. Ditangisi Tuhan Yesus karena dari sisi teman, sahabat, orang baik, dia tidak berbuat dosa, menangis, sedih. Tuhan tidak menerima. Supaya akhirnya juga kita harus melihat ketika kita berdoa itu dorongan Roh Kudus atau karena kita dorongan daging. Makanya saya sendiri punya pengalaman ketika saya bisa berdoa, saya katakan, Tuhan terima kasih, Engkau dorong saya bisa berlutut. Sebab saya orangnya tidak suka berdoa. Gak ada manusia suka berdoa. Tetapi Roh Kudus mendorong kita berdoa. Dijam hati kita, kamu berlutut. Dan kita berlutut. Dan itu pengalaman kita mengiringi Tuhan. Makanya berpengalaman dengan firman. Berpengalaman dengan Roh Kudus. Jangan pengalaman orang yang kita adopsi. Supaya akhirnya kita melihat kuasa ibadah ini. Tadi ketika saya datang capek memang. Karena memang cuaca agak apa sekarang ya. Ketika kami ke Singapura dengan guru-guru sekolah minggu kan kapalnya terus gini. Tadi pesawat yang saya tumpangi begitu. Saya pikir, wah mau selesai apa-apa ini. Dan itu hampir setengah jam. Saya pikir mendekat ke Batam, mulai daerah Pangkal Pinang. Lompat-lompat kayak kuda itu pesawat. Ya semua orang takut, saya juga takut. Saya juga manusia. Tapi saya berdoa. Genggam Tuhan saya. Berikan kekuatan fisik. Supaya pesawat ini bisa selesai di Batam. Karena luar biasa. Burak-burik. Jadi naik pesawat ini kalau jantung kita nggak baik-baik ya jangan naik pesawat. Apalagi cuaca begini, mendingan diurungkan pergi-pergi. Tapi ternyata Tuhan Pak, capek saya kira, capek saya rasa. Saya sampai di rumah, rasanya penat juga. Istri saya lagi ke Albros. Saya tunggu, saya pulang, baca firman Tuhan, mau PA. Penat saya rasa, tapi ada suara berlutut. Saya nggak mau berlutut, capek saya kira. Tapi paksa saya hanya berlutut saya. Begitu saya berlutut, terima kasih Tuhan. Engkau masih suruh manusia lemah, manusia kotor seperti saya ini bisa berlutut. Itu membuat saya datang air mata saya. Kok bisa Tuhan suruh saya berlutut? Apalah yang Tuhan minta dari saya seorang manusia yang tidak baik? Doa apa yang bisa saya naikkan kepada Tuhan? Tapi Tuhan hargai, pakai lututmu. Saya berlutut, saya menyembah Tuhan, sehingga kekuatan saya pulih. Karena tidak mudah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan pekerjaan jasmani saja sulit. Saya sudah ada di dua dimensi. Bekerja jasmani dan bekerja rohani. Tidak mudah. Tetapi apa yang sedang kita dengarkan?
Kalau kita menyadari bahwa semua apa yang dikerjakan oleh firman Tuhan bagi kita, akhirnya kita bisa mendapat kekuatan. Sebab ternyata para murid yang menangis ini sama dengan Orpa menangis ketika berpisah dengan Naomi. Tetapi tangisan Orpa tidak memberi kekuatan, malah mengakhiri dengan perpisahan. Sebab itu murid-murid ini setelah menangis melihat Yesus disalib, menangis luar biasa. Kayaknya kasih mereka tak bisa dihalangi, menangis. Tapi setelah itu murtad semua. Menyangkal semua. Ketika diperhadapkan, temanmu itu ya, ini nangis lari semua. Ternyata kasih manusia, empati manusia tidak menolong kita makin kuat melayani Tuhan. Tapi kesadaran kita akan kuasa dan kasih Kristus yang merubah kehidupan kita, itu memampukan kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga diingatkan Tuhan Yesus, kayu ini. Itu makanya kayu itu tidak bisa digunakan kalau tidak dilapis dengan emas luar dan dalam. Tidak kelihatan seujung rambut pun ciri kemanusiaan. Sebab dikatakan tadi, coba baca ulang ayat yang ke-11. Tahan dulu Lukas, sekarang kembali kita di dalam Keluaran pasal 25 ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Apa yang dimaksud? Semua harus pekerjaan penyucian dan lapisan sifat-sifat ilahi, pembaharuan yang mutlak, itu yang melapis. Manusia yang lemah, yang telah dibentuk itu, lemah sekali. Daging namanya kayu, bisa busuk, bisa dimakan rayap. Tetapi ketika dia dilapis luar dan dalam, baru kita bisa difungsikan melayani Tuhan. Berapa banyak kita kan lama kita melayani Tuhan, tapi jiwa kita tetap keras. Jiwa kita tetap tegang. Tidak lembut jiwa kita. Harusnya kita makin melayani Tuhan, kita bisa tegas, tapi jiwa kita lembut. Kita rasakan jiwa kita lembut. Ada orang seperti suci, tapi jiwanya keras. Orang Yahudi. Jadi gereja ini, kalau kita mengalami pekerjaan Tuhan, daging itu keras, tapi jiwa lembut. Sehingga dikatakan dilapis luar dalam, supaya jangan kelihatan kemanusiaan itu. Sehingga ini emas ini nanti yang merespon seluruh isi dan ketika Allah hadir di sana, bukan kayu itu. Di situ bangganya kita mengiring Tuhan ini. Daging berdosa yang tidak bernilai ini dibungkus sehingga layak masuk surga. Sehingga dalam Lukas 23 itu, kita kembali ke sana, ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Ya. hai putri-putri Jerusalem. Nah, hai gereja Tuhan, Batam Kota, apa katanya? Janganlah kamu menangisi aku. Jangan tangisi aku dari unsur manusia. Tetapi apa dikatakan? Melainkan tangisilah dirimu sendiri. Tangisi diri. Jadi kalau kita tangisi diri kita, hanya kita beribadah dengan sungguh-sungguh, karena sudah terlalu banyak kasih Tuhan, sudah terlalu banyak anugerah Tuhan, sudah terlalu luar biasa apa yang dibuat Tuhan, sehingga apa yang bisa kupersembahkan kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan Daud. Sehingga dilanjutkan, habis ayatnya, dan tangisilah anak-anakmu. tangisi anak-anakmu, karena Yesus habis terbantai menderita karena ulah manusia. Jadi apa yang diminta itu? Sadari bahwa Allah mau menderita supaya akhirnya hati kita, kehidupan kita berubah. Tangisi dirimu, habis 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, Nah, Yesus kayu hidup dikatakan. Sebab jika manusia berbuat demikian kepada kayu hidup
yang dia sedang katakan kayu hidup itu Tuhan Yesus. Kita sedang masuk tadi menjelaskan kayu-kayu ini, material ini. Yesus sendiri dikatakan dia kayu. Itu soalnya di dalam perjanjian baru ada banyak pohon, kayu, itu menunjukkan kemanusiaan. Sebab firman Allah tidak bicara soal pohon-pohon, tapi dia bicara tentang manusia yang menerima anugerah Tuhan. Kalau demikian mereka buat terhadap kayu hidup. Baca terus. Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Nah, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Ini gereja yang merespon semua pekerjaan Tuhan dengan daging, kayu kering. Kayu hidup saja mengalami pukulan-pukulan berat dalam melayani, dalam melakukan firman. Dan dia mampu karena dia kayu hidup. Nanti kalau kayu kering dibuat begitu, pasti tidak mampu. Itu yang sedang dikatakan Tuhan Yesus. Maka jangan jadi kayu kering. Jangan jadi kayu kering. Kayu hidup saja. Saya sendiri Allah tanpa dosa mengalami benturan luar biasa dalam membuktikan ketaatannya kepada Bapaknya di sorga, dan juga dalam mengimplementasikan kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Dia sebagai kayu hidup tanpa dosa, dia Allah mengalami benturan, hempasan, pukulan, bantaian sehebat itu. Dan dia bisa alami. Nah, kita nanti kalau hanya kayu kering tidak mungkin. Maka diminta Tuhan, berubahlah, tangisi dirimu. Sebab nanti kamu juga akan mengalami benturan-benturan sehebat itu. Sebab untuk itu kita dipanggil Tuhan. Kalau Yesus bilurnya menyembuhkan kita, supaya juga kita parut-parut Kristus, banyak benturan kita alami melayani Tuhan, menyembuhkan orang lain. Sehingga akhirnya kita berfungsi, bermanfaat, berdiri seperti Yesus. Sebab kalau kita tidak mampu luka, orang lain tidak bisa sembuh. Kalau untuk melukai orang mudah, tetapi untuk kita luka supaya orang lain sembuh, ini yang diminta Tuhan. Memang begitu. Kalau kita sebagai suami mau luka, pasti istri kita yang memang kering rohaninya, kering jasmaninya, dia bisa hidup karena kita luka, kita kayu hidup. Tetapi kalau kita kayu kering, suami kita juga kering, kayu kering dengan kering habis, patah. Itu sebabnya kalau kita menjadi seorang pemimpin besar, harus menjadi kayu hidup supaya tahan benturan, sehingga menjadi pelayan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ayat ini dikatakan, ayat 31 sekali lagi. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, sebab kalau kayu hidup aja diperbuat jahat, apalagi? Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ya, Kristen ini umat Allah, tolong diperhatikan. Kalau kita berani mengatakan Kristen, kita hidup baru atau tidak dibenturkan nanti. Sudah jelas, sebab kekristenan itu sudah jelas pikul salib. Nah, kalau kita kering tetap pikul salib. Jangan dikira kalau kita kering tidak dikasih salib, kasih juga. Tapi akhirnya kita rapuh. Tetapi kalau dia kayu hidup pikul salib, dia kuat. Sebab kita sangat cinta logo salib. Betul ya umat Tuhan? Sangat cinta kita. Jadi tolong diingat baik-baik. Mau Kristen yang rohani, tidak rohani, salib selalu ada. Dan sama. Itu sebabnya dikatakan Tuhan dalam Matius. Kalau ada orang membangun rumah, tergantung pondasinya. Ujiannya sama. Banjirnya sama. Contohnya begini umat Tuhan, kalau ada pembantaian terhadap Kristen di Indonesia ini, yang namanya Kristen dibantai semua. Kristen yang rohani, tidak pernah ke gereja, dan yang berkhotbah dan sudah memindahkan gunung, bantai semua.
Saya tanya, betul? Tetapi nanti siapa yang bisa menang? Yang hidup. Itu yang diminta Tuhan. Makanya diminta kita selalu beribadah, PA lagi, supaya jangan kering, supaya kuat. Kalau kita lihat kau kering, apa kuatnya? Digandoli sedikit aja beban, patah dia. Tapi kalau dia kau hidup, masih ada kekuatan dia, masih mampu dia bertahan. Ya tertekan juga, tapi mampu menerima tekanan. Masih ada elastisnya dia. Kok ada elastisnya kan? Wah, kau kering, nggak ada. Tidak ada elastis, nggak ada faktor lain. Pokoknya nggak tahan terhadap pegangan, langsung retak. Tapi kalau kayu hidup ada diberikan Tuhan, elastisnya kuat, mampu lentur. Dan Tuhan menguatkan. Itu sebabnya mari umat Tuhan kita di Batam Kota, jangan kita menganggap sepi kekristenan ini, pelayanan ini. Sebab Tuhan begitu besar kasihnya, jangan sampai kita menjadi kayu kering. Sama aja, gak bisa kita katakan ya saya mau jadi kayu kering. Tetap aja ujiannya sama, banjirnya sama, hujan dari atas sama, kemudian badai sama. Sehingga diberikan Tuhan solusi, jadilah kayu hidup. Ini yang seringkali tidak bisa dipahami orang Kristen. Dikira kalau dia tidak sungguh-sungguh gak pikul salib, pikul juga. Karena kita mengatakan saya cinta Yesus, percaya Yesus. Itu soal konstruksi. Belum kita amati nanti tentang guna penyalutan dan segala macam. Tapi kita melihat bagaimana konstruksinya dari kayu itu dulu. Sekarang kita lihat sifatnya. Sifat daripada peti perjanjian. Itu Keluaran pasal 25 ayat 12 sampai 15. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Soalnya ini menunjukkan sifatnya. Jadi gereja ini, peti perjanjian sifatnya mobile, bergerak. Bergerak dia. Itulah sifat gereja, selalu bergerak. Itu yang ditunjukkan ayat itu semua. Tapi pergerakan-pergerakannya dikasih tahu bagaimana dia cara bergerak. Tapi esensi yang ditunjuk bahwa peti perjanjian itu bergerak. Sebab dia nanti menjadi barisan depan. Sebab kita tidak boleh lupa, ini kan melambangkan kehadiran Allah di tengah gereja. Sehingga gereja itu bisa bergerak karena peti perjanjian bergerak. Kita bisa mengalami dinamika yang indah dalam Tuhan karena di hati kita, kehidupan kita sungguh-sungguh sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi bait Allah. Sebab tabernakel kan dikatakan supaya aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Supaya Allah menyatu dengan bangsa Israel. Sekarang pengertiannya apa? Supaya sidang jemaat Batam Kota pribadi bergerak. Oleh karena kita sudah dibentuk dari kehidupan berdosa menjadi tubuh Kristus, peti gereja Tuhan. Sehingga dia menjadi dinamis. Tetapi pergerakannya itu bukan karena kayu itu, tetapi karena di dalamnya Tuhan sudah bekerja. Sehingga kalau kita lihat gereja ini memang dia selalu bergerak. Makanya dalam perjanjian baru selalu sifatnya pergi, pergi, pergi. Makanya dalam Bilangan
Dikatakan langsung bergerak. Dan dia menjadi barisan depan. Dia menjadi navigasi. Dia menjadi leaders. Supaya semua gereja itu bergerak. Supaya semua umat Tuhan bergerak. Sebab itu kesatuan. Itu sebabnya dikatakan dalam satu Tawarikh. Memang dalam Bilangan pasal 10 sudah kita lihat. Bagaimana peti perjanjian ketika bangsa Israel mau bergerak, dia bergerak. Jadi ketika peti perjanjian bergerak, bangsa Israel bergerak. Artinya apa sekarang? Gereja itu bergerak bukan karena kemanusiaan, tapi karena Allah ada dalam kehidupan gereja. Sebab peti perjanjian tidak dilihat oleh orang luar. Yang melihat itu cuma bangsa Israel sendiri. Yang dilihat oleh orang luar, bangsa Israel 2 juta bergerak. Itu yang dilihat oleh Balak. Ada suatu bangsa bergerak di padang belantara. Rapi luar biasa. Dia tidak tahu apa yang membuat mereka rapi dan apa yang membuat mereka bergerak. Ternyata yang ada di tengah-tengah mereka peti perjanjian. Disitulah rahasia gereja itu. Kenapa kita lihat seseorang selalu giat melayani pekerjaan Tuhan? Kita tidak bisa melihat apa yang ada dalam dirinya. Tetapi dia selalu bergerak. Dia yang tahu kenapa dia bisa bergerak. Kalau kita giat berdoa, kita lihat seseorang suka berdoa, kita tidak tahu, hanya kita kata, dia orangnya suka berdoa ya. Tetapi sesungguhnya bukan karena dia suka berdoa, ada Allah dalam dirinya sehingga dia berdoa. Sama dengan mobil kita itu, soalnya bukan mobil itu yang jalan itu ada mesin berputar. Mesin itu hidup, diroba itu energinya, melalui transmisi, melalui gardan, roda gigi, bergerak itu roda. Akhirnya semua bodi mobil bergerak. Orang mengatakan mobil sedang jalan. Sesungguhnya mobil itu nggak bisa jalan. Yang membuat dia berjalan itu mesin, tidak dilihat. Ternyata nanti begitu mesin dimatikan, itu semua gerbong yang besar nggak bisa apa-apa. Tapi kasat mata kita melihat, mobilnya kencang ya, hebat mobilnya. Bukan mobilnya yang hebat, mesinnya yang hebat. Begitu gereja itu. Bukan manusianya yang hebat, Allah yang ada dalam dirinya hebat. Hidup. Makanya Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga dia bisa bergerak di tengah badan. Soalnya kalau body mesin itu nggak ada baik, dia pun nggak bisa bergerak itu. Di situ pun di halaman itu tanah itu datar nggak bisa bergerak. Tapi kenapa dia bisa bergerak? Ada mesin. Sampai masuk lumpur nanti dia bisa bergerak karena mesinnya hidup. Begitu manusia, kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, firman Allah tidak bergerak dalam kehidupan kita, nggak bisa kita apa-apa. Nggak ada masalah pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ada masalah. Tetapi kalau betul hati kita itu digerakkan oleh firman, ada masalah, tidak ada masalah, dia bergerak itu. Di situ masuknya peti perjanjian ini. Ini dijelaskan oleh Allah sendiri kepada Daud. 1 Tawarikh. Coba kita lihat. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 5 sampai 6. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang keluar. Ulangi bacaan yang ulangi. baik. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Ya, dikatakan Tuhan kepada Daud. Karena Daud kan ada kerinduan mau bangun bait Allah. Dari kayu aras dengan baik. Allah menerima itu. Tetapi harus ditransformasi berpikirnya Daud. Jangan dikira Allah butuh rumah. Ingat baik-baik. Tolong kita ingat baik-baik. Daud ingin yang baik. Wah, saya mau bikin rumah Allah baik-baik. Allah senang hati Daud ini. Tetapi Allah harus memperbaiki cara berpikir demikian. Supaya jangan nanti dikira Daud bahwa apa yang dibuatnya itu sudah sangat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi rumah Allah yang dibuat oleh Daud itu diterima oleh Allah supaya Daud tahu Allah sangat
menghargai kerinduan dia mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan ajar Daud dengan PA seperti saat ini. Karena selama ini kan dipikir oleh Daud, dulu kami buat tabernakel, begini-begini bagus, Allah ada, sekarang saya mau buat juga bait Allah yang bagus, tempat peti perjanjian, supaya Allah kami ada di tengah-tengah kami. Bagus ini pikiran Daud, tapi salah dalam pemandangan Allah. Tetapi ini juga bukan karena Daud berdosa sehingga dikatakan kesalahan itu menjadi dosa, tidak, bagus. Tetapi pengertian daripada Allah, maksud Allah tentang rumah itu harus dipahami oleh Daud, bahwa bukan dari kayu aras. Ulangi baca sekali lagi ya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Ya, Israel. saya tidak pernah diam dalam benda, dalam rumah, sejak saya memimpin bangsa Israel dari Mesir. Padahal dilihat Daud, jadi kok ada tabernakel dulu, sekarang ditransformasi pemikirannya. Kenapa saya baca ini sifat? Supaya kita juga memahami apa sih fungsi makna kita belajar tabernakel ini. Apa kita hanya belajar, oh ini gambarnya ini? Enggak. Tetapi supaya kita memahami bagaimana Tuhan menggeser cara berpikir kita, sehingga kita memahami maksud Allah dalam seluruh rencananya. Sehingga diulangi di sini kepada Daud yang baik ini, tapi salah pikirannya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Baca terus. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Nah, bingung kan Daud, saya kira bingung apa maksudnya. Saya mengembara dari kemah ke kemah. Jadi kemah yang mana ini? Coba kita lihat. Terpuji nama Tuhan. Kita bisa cepat mengerti hari ini karena ada perjanjian baru menolong kita. Tetapi Daud bisa mengerti waktu itu karena Roh Kudus itu sama. Rupanya apa kemah ke kemah? Dari manusia yang taat terus kepada manusia yang taat. Coba itu kemah itu yang bergerak. Dari angkatan pertama bangsa Israel, di situ dia. Ketika mereka tidak mau lagi masuk di angkatan kedua. Angkatan kedua apalagi masuk di angkatan ini. Dari kemah ke kemah. Daud ditransformasi cara berpikirnya. Jadi kemah itu apa? Baru Daud mengerti sekarang. Loh, jadi kemah itu apa? Baca terus. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Ya, saya baca ya supaya kita lebih ini. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel? Ingat baik-baik, kitab Hakim-Hakim setelah Yosua. Sementara tabernakel diperintahkan zaman Musa. Setelah zaman Hakim-Hakim, Allah tidak pernah suruh bikin tabernakel. Supaya kita lihat. Kenapa? Karena di zaman Hakim-Hakim bangsa Israel sudah di tanah Kanaan. Sudah bersama dengan Allah. Sudah menjadi bait Allah. Sebab tanah Kanaan itu bukan lokasi, tapi pribadi. Itu sudah kita lihat kitab Ulangan. Tetapi dulu bikin tabernakel di padang belantara, dunia, kebersamaan kita dengan Tuhan. Setelah di tanah Kanaan, Tuhan sudah di situ, sorga. Itu masuk tanah Kanaan. Sehingga kita sebut tanah Kanaan surgawi. Sudah menyatu kita dengan Allah di depan nanti. Nah, sekarang kita masih di padang belantara. Perlu kita bersama dengan Tuhan. Pergerakan kita bergerak karena Tuhan. Saya juga bingung. Bisa nggak kita tangkap apa yang saya sampaikan ini? Sebab saya juga manusia lemah, kurang pintar menyampaikan. Sehingga dikatakan, nggak pernah saya suruh dari zaman Hakim-Hakim. Banyak hakim. Sejak dari zaman hakim. Kita sudah tahu bangsa Israel berhenti di zaman Yosua. Yosua membawa mereka ke tanah Kanaan, dibagi-bagi. Setelah itu hakim. Hakim datang karena bangsa Israel sudah makin deviasi dari kehendak Tuhan. Diangkat hakim, menggembalakan bangsa Israel. Tapi setiap mereka jadi hakim, gak pernah pada saya katakan bikin tabernakel. Ada banyak hakim diangkat Tuhan di kitab Hakim-Hakim. Gak pernah saya suruh. Kenapa?
Pikiran Daud ini PA dia, seperti kita PA malam ini. Ulangi baca ayat 6 sekali lagi. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Kenapa kamu nggak bikin rumah? Sampai sekarang dibilang sama pendeta, pendeta, bikin tabernakel seperti perjanjian lama. Nggak pernah kusuruh, karena lihat. Nanti akan kita lihat. Sekarang sudah tanah Kanaan. Sekarang sudah menjadi tubuh di perjanjian baru. Bukan lagi gedung. Tetapi kita inilah menjadi bait Allah. Amin umat Tuhan. Jadi yang disuruh Tuhan bukan membangun gedung, tetapi bangunlah manusia itu menjadi bait Allah. Dan itu setelah di dalam kerajaan surga di tanah Kanaan. Nah, ini penggembalaan itu. So, nanti akan kita lihat apa beda penginjilan dengan penggembalaan. Nanti akan kelihatan jelas ketika kita memulai dari kayu penaga. So, itu yang mau kita sasar supaya kita bisa mengerti. Loh, kok ada pengertian, ada penggembalaan, ada penginjilan, sama aja. Yang penting memuji Tuhan. Itu hanya pengertian orang yang tidak memahami kebenaran Allah. Baca terus. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Sehingga diingatkan kepada Nabi Nathan waktu itu. Katakan kepada Daud begini, karena ada kerinduannya. Gak usah kita baca, tapi nanti umat Tuhan baca dari rumah, lanjutkan. Tapi lompat ayat 9 sampai 10. Aku akan menentukan. Ayat 9, ya, aku akan menentukan. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya. Sudah beda kan? Padahal Daud ingin membangun rumah. Nanti diizinkan Tuhan dibangun Daud melalui Salomo. Tetapi pengertian Daud harus mengerti betul. Ingat baik-baik umat Tuhan. Kita ini rumah Allah. Tapi kenapa ada gereja? Gereja bukan itu yang dituntut Tuhan, tapi kita harus gunakan. Gereja itu menjadi sarana rumah Tuhan itu terkumpul melayani Tuhan. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Sehingga perlu kita ke gereja. Sebab ada pengajaran, nggak usah ke gereja, di rumah pun bisa. Kita hanya rumah Allah, bukan gedung. Apa yang tidak dibuat manusia? Apalagi dengan jejaring, dengan pintarnya manusia mengolah kata-kata. Untuk apa penggembalaan ini itu? Langsung aja kepada Tuhan. Itu semuanya kita masuk dalam firman pengajaran ini. Hati kita diterangi Tuhan, pikiran kita diterangi Tuhan, sehingga kita tidak lari dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab dalam ayat 9 ini, aku akan menentukan tempat bagi umat Israel dan akan menanamkannya. Terus, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Ya, terus ayat 10. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Nah, baru kelihatan, rupanya keturunan ini rumah Allah. Rupanya manusia-manusia yang orang yang beribadah ini rumah Allah. Baru Daud mengerti, rupanya nanti jiwa-jiwa yang dikerjakan oleh firman ini jadi rumah Allah. Dari kayu sekarang menjadi rumah Allah. Nanti perjanjian baru. Dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, perjanjian baru. Mengajarkan rombak bait Allah ini. Bangsa saya mengatakan 46 tahun kami bangun. Saya bangun 3 hari. Siapa itu? Yesus yang membangun. Dialah material kayu itu, yang disalut dengan emas itu, membangun gerejanya. Ayat 14. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, sini Yesus, dialah tabernakel itu, membangun tabernakel rohani untuk dia, yaitu kita, menjadi rumahnya. Jadi kita lihat di sana. Jadi kenapa dibangun Daud? Dibangun
Tapi pemikiran Daud bukan lagi di kayu. Itu yang dijelaskan oleh Stefanus. Diulangi lagi di pasal 7. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 7. Ayat yang ke-46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Ya, diingatkan ini kan. Sebab ini pledoi, khotbah daripada Stefanus waktu dia dihakimi. Akhirnya dirajam. Ketika bangsa Israel bangga dengan sinagoge. Padahal yang dimaksud dengan bait Allah ini, yaitu gereja yang sudah dibentuk mulai Kisah Para Rasul. Siapa yang membentuk? Yesus menjadi material utama. Sehingga Daud, teman-teman, bukan sinagogemu itu, bukan agamamu itu. Hanya marah bangsa Israel. Karena mereka tidak diberikan Tuhan pengertian. Daud diberi, Stefanus diberi, kita diberi. Amin sama Tuhan. Doa amin sama Tuhan. Sama Tuhan, amin. Kalau kita diberi, banggalah kita. Tubuh kita ini bait Allah yang bergerak oleh karena Allah. Ayat 47. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Ya. Tetapi yang maha tinggi tidak Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Ulangi sekali lagi. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Betul ya? Yesus tidak mau tinggal di kayu-kayu. Mau kayu aras kek, mau kayu apa. Sebab itu buatan tangan manusia. Dia mau tinggal di buatan tangan Allah. Siapa buatan tangan Allah? Manusia. Makanya bangga kita ini. Bahwa manusia itu buatan tangan Allah. Amin sama Tuhan. Amin sama Tuhan. Gereja ini buatan tangan manusia. Istana presiden sana buatan tangan manusia. Terlalu hina itu bagi Allah. Kita yang indah di mata Allah. Amin sama Tuhan. Amen. Ini patut kita sukacitakan. Digeser terus pemikiran umat Tuhan ini. Ini dipahami oleh Stefanus. Padahal dia tidak lihat lagi perjanjian lama. Akhirnya juga kita mengerti sekarang. Sementara ahli Taurat tidak mengerti. Mereka kira sinagogenya itu, buatan tangan manusia itu bait Allah. Jadi kenapa kita pelajari sekarang kita pernah, supaya kita tahu bagaimana menempatkan Allah di hati kita. Ayat 59. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Terus. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Terus. Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Iya. Di rumah apa? Saya Maha Kudus. Semua itu tangan buatan saya itu. Saya cari sesuatu. Yaitu apa? Roh manusia itu menjadi tahta Allah. Sehingga Stefanus mengunci kalimat makin keras. Apa dikatakan? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, Ya. kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Iya, menentang. Karena apa? Tidak mengerti maksud Roh Kudus. Dari mana Stefanus berjalan? Baca nanti di pasal 7, pasal 6. Karena mereka mulai menyampaikan Injil. Injil itu siapa? Kristus. Untuk apa? Membuat kayu penaga jadi rumah Tuhan. Jadi mari umat Tuhan di Batam, ingat baik-baik. Diri kita ini mau jadi bait Allah. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Itu jangan kita tentang. Makanya kita harus makin bergiat. Relakan hidup kita dibentuk dengan baik. Relakan hidup kita dibentuk dengan baik. Sehingga sifatnya dikatakan, saya katakan tadi, sangat mobile sekali, bergerak. Ya. Bergerak, dan pergerakannya kita lihat, kita kembali dalam Keluaran, kita akan cepat, karena waktu kita kan tidak bisa lama.
Kita mau belajar, mau cepat ke surga, tapi dengan mendengar firman Tuhan, sejam udah lama sekali. Untuk mengajar gelar di dunia ini aja orang sampai kuliah. Dari jam 6 sampai jam 6 sore, itu pun selama seminggu. Hanya mengedar satu modul pelajaran. Kita mau ke surga, mau kaya raya, mau diberkati kan 1 jam, setelah itu udah hebat. Masih terlalu jauh kita umat Tuhan. Memang bukan lamanya, tapi kesabaran kita belajar. Makanya waktu ini diberikan Tuhan untuk kita belajar. Bukan supaya kita berleha-leha. Berapa banyak kita gunakan waktu supaya enak kita. Sebab ternyata kalau untuk memesan makanan di restoran sana, steak, apa segala macam, pesan-pesan, memesannya aja setengah jam. Untuk kamu apa, untuk kamu apa, untuk kamu apa. Hanya untuk mau nulis. Setelah itu dikasih daftar. Itu pesan tunggu payah berapa lama, cepat. Baru datang cuma teh es. Datang lagi makanan pembuka. Datang tusuk gigi. Datang sampai 2 jam lebih baru datang. Baru kita katakan, cepat juga ya. Kita mau dengar firman Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Dengar firman Tuhan 1 jam. Memang sih bagus juga firman ini, cuman waktunya itu kurang berhikmat gembala kita ini. Mau kemana kita umat? Karena kita mau habiskan waktu ini untuk kita. Padahal waktu itu diberikan Tuhan untuk Allah. Puji Tuhan, amin umat Tuhan. Makanya semua waktu ini untuk Tuhan, bukan untuk kita. Makanya jangan pernah bersungut-sungut menggunakan waktu untuk Tuhan. Tapi bersungut-sungutlah kalau terlalu banyak kita gunakan waktu nonton TV, main SMS. Terlalu banyak kita gunakan waktu hanya untuk ngurus daging, gak pernah kita sungguh-sungguh. Masa di sini aja saya sampai 5 jam di kolam renang ini. Dasar saya tidak mengerti apa-apa, berenang aja kerja. Gak pernah kita sungguh-sungguh kan? Kalau kita nonton 2 jam. Setelah ngomong, 2 jam gak nonton ini dan gak ada gunanya. Coba saya tadi berdoa 2 jam. Udah luar biasa berkatnya. Salam umat Tuhan. Pernah kita sungguh-sungguh begitu? Bang saya kerjanya sungguh-sungguh aja. Tapi orang Batam Kota gak pernah sungguh-sungguh. Kelihatan 2 aja ini. Amin. Amin umat Tuhan. Loh, Batam Kota tukang sungguh-sungguh semua. Amin. Kita tidak pernah bersungut-sungut. Amin. Kerjakan, buktikan. Saya juga heran. Pintar kita sungguh-sungguh. Angkat tangan sebentar sungguh-sungguh. Lipat kaki sungguh-sungguh. Tapi kalau duduk di pohon uliana nggak ada sungguh-sungguhnya. Apalagi ada ulang tahun. Heran juga. Kejahatan manusia. Jahat loh itu umat Tuhan. Dosa itu. Metode bergeraknya bagaimana? Saya katakan. Itu akan kita lihat nanti. Dia bergerak dengan kayu pengusung. Nanti akan kita lihat. Itu sifatnya. Coba kembali ke dalam ayat 12 Keluaran pasal 25. Tadi kita lihat yaitu tentang sifatnya. Jadi sifat daripada peti ini bergerak, berjalan. Sifat gereja itu begitu umat Tuhan. Tidak boleh duduk. Tetapi harus ada yang senantiasa dikerjakan. Harus ada yang dibuat. Supaya bangsa Israel bergerak. Setelah itu, setelah sifatnya, ayat 12 sampai 15, sekarang fungsinya. Fungsinya, Keluaran 25 ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Itulah fungsi. Dan itu fungsi kita. Di hati kita itu gak boleh ada yang lain. Cuman firman Allah. Cuman Roh Kudus. Cuman Tuhan Yesus, cuman melayani Yesus. Amin umat Tuhan. Tidak ada yang lain. Salam umat Tuhan. Itu yang ada di hati gereja. Kita tanya sekarang apa di hati kita? Karena terlalu banyak di hati kita yang seharusnya tidak di situ. Akhirnya susah kita. Itu fungsi dari gereja ini. Tempat Allah bertahta.
tempat dia bertahta. Itu di situ. Makanya diberikan hati itu kepada kita. Di situ Allah mau bertahta, nggak ada yang lain. Jangan izinkan di hati kita bertahta yang lain. Sebab Mazmur 119 mengatakan, firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku sehingga saya tidak berdosa. Jadi hati manusia ini cuma satu yang bisa tinggal di situ, firman. Ketika ada yang lain-lain di situ, itu membuat kita susah. Makanya ada istilah, hati kita tetap damai sejahtera, hati kita tetap tenang. Kenapa? Ada Tuhan. Banyak masalah, banyak beban, tapi hati dikuasai oleh Roh. Jadi kita lihat di sana konstruksinya sudah kita lihat, kemudian sifatnya bergerak, kemudian fungsinya firman Allah. Itulah gereja itu. Sekarang kita lihat satu-satu. Kita kembali ke dalam ayat yang ke-10. Ini kita lihat proses pembuatan. Coba pertama diklik tabut perjanjian, yaitu nomor 3. Baca pasal 26 ayat yang ke-10. Ya. Ulangi baca. Keluaran pasal 25. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Nah, dari kayu penaga kita sudah lihat kemarin. Maksudnya apa? Yaitu kemanusiaan ini yang tidak berguna, tidak berlayak. Dari bentuk kayunya aja berbonggol-bonggol. Tetapi dibuat Tuhan. Ini adalah anugerah. Tetapi kita lihat, dia kan di hutan sana. Dia kan jauh dari tengah-tengah bangsa Israel. Jadi dia harus ditebang. Nah, ditebang inilah namanya penginjilan itu. Itu sebenarnya dalam penginjilan kan ribut. Usir setan, tenggeng sana, gergaji sini. Tetapi nanti setelah selesai itu ditebang, setelah penginjilan dibawa nanti di tabernakel, tidak kedengaran suara apa-apa. Itu yang namanya ibadah. Itu yang namanya bait Allah. Tidak ada suara besi, tidak ada keributan di sana. Yang ada penyembahan. Supaya kita bisa membedakan mana penginjilan, mana ibadah penggembalaan. Waktu menebang itulah, ini namanya penginjil, mengusir setan, memutuskan kuasanya supaya manusia kembali kepada. Coba kita lihat satu raja-raja, pasal yang ke-5. Persiapan membangun bait Allah, penginjilan itu dimulai, menebang jiwa-jiwa yang diikat oleh segala roh, supaya diproses menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah yang dipoles oleh sifat ilahi. Disitulah penggembalaan itu. Itu makanya kita ada PA, ada 2 penyembahan, ada ibadah hari Minggu. Beda dengan penginjilan, itu menebang. Makanya ketika menginjil, wah banyak di sana dinamika ribut. Makanya kalau kita lihat kan, mengusir setan, menggergaji, namanya juga penginjilan. Sedang melepaskan jiwa dari habitatnya. Mari kita baca satu Raja-Raja pasal 5 ayat 6. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Nah, jadi ditebangnya ini di daerah lain, di daerah Sidon ini. Yaitu raja pun ada raja yang lain, Raja Tirus, tebang. Diminta tebang. Sebab masalahnya apa? Nanti setelah ditebang dibentuk, baru dibawa ke rumah Tuhan. Ketika disambung dia di rumah Tuhan tidak ada suara. Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas
besi pun Besi pun, perkakas besi pun, ulangi sekali lagi ya. sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah Nah ini, itu. itu bedanya. Jadi pembangunan rumah itu adalah penggembalaan itu. Tidak heboh itu. Beda dengan penginjilan. Beda dengan penginjilan. Penginjilan namanya juga menggergaji, betul ya? Kan itu kan? Kalau menginjil kan memenangkan jiwa baru. Amin umat Tuhan. Gergaji, gergaji, paku, potong ini, semua serut segala macam. Itu di luar sana. Tetapi itu belum rumah Tuhan. Baru dibentuk dari kayu penaga, sekarang menjadi perabot-perabot. Nah, ini dibawa nanti ke Yerusalem. Di sanalah dia diereksi, sambung-sambung sampai tidak bisa kedengaran perkakas, lembut sekali. Ini yang namanya tubuh Kristus. Begitu umat Tuhan. Saya berikan contoh analogi supaya kita jangan ribut otak kita. Kalau seorang laki-laki memenangkan seorang wanita sebelum mereka menikah, ribut itu. Dia pergi terus segala macam, dibawa makan bakso, segala makanan dimakan. Sampai akhirnya bisa ditebang. Tetapi itu belum jadi istrinya, amin. Lihat seorang pemuda kalau dia sudah suka dengan wanita, nggak mau dia. Wanita pun begitu, terus diupayakan sampai dia mau. Tapi ingat baik-baik, mereka itu belum rumah tangga. Itu proses menebang. Nah sekarang setelah jadi dibawa menjadi bait Allah. Nggak boleh setelah berumah tangga ribut. Malah main gergaji, betul? Loh saya tanya, betul umat Tuhan? Setelah rumah tangga malah istrinya dipalu kepalanya kan? Sudah lain. Sudah dibentuk menjadi rumah. Pernah seorang suami istri ribut sekali di kamarnya itu. Sampai gak kedengaran suara, betul? Hanya suami istri yang gaduh itu ribut. Di rumah ribut. Lihat kalau ini kita sudah menjadi rumah tangga, kita lihat. Berwibawa. Tidak ribut. Tidak demonstratif. Tapi memang sudah menjadi rumah tangga. Betul umat Tuhan? Betulnya ini? Ya, betul ini? Jadi ributnya di mana? Ketika mereka belum jadi, wah diupayakan, gimana caranya? Sibuk sekali. Kalau kita lihat kan pemuda kan sebelum jadi ribut, sibuknya bukan main. Sibuk sekali. Gak pernah di rumah tuh, berapi-api kan? Sayanya sedang menunjukkan suatu gerakan menebang, digergaji di kampung, sampai setelah mulai cocok dibawa lah. Jadi apa? Jadi rumah tangga. Setelah berumah tangga nggak boleh main gergaji, nggak boleh pakai diplomasi ke situ. Semua sudah menjadi satu. Kalau suaminya kita makan-makan kayak aja ada uang, waduh, di rumah aja kita. Karena sudah satu, amin. Tapi ketika dia masih di sana, ayo makan. Padahal nggak ada teman ngutang dia tadi. Dia datang bawa sepeda motor, bukan motornya. Dia cuci, bukan karena dia suka mencuci, tapi dia sedang mau menebang. Tetapi gaya itu tidak boleh dibawa ketika sudah rumah tangga. Itu makanya gaya penginjilan tidak di penggembalaan. Sehingga kita bisa mengerti bahwa penggembalaan penginjilan. Bisa kita selama ini mengerti mana bedanya penginjilan dan penggembalaan. Makanya ketika kita kakak ribut, ayo bikin spanduk. Kalau sudah beribadah kita perlu spanduk. Ditaruh di depan rumah kita kelompok, hadirilah ibadah hari Selasa. Loh, betul umat Tuhan? Sempat ada gitu kelompok datang tim apa namanya? Apa itu tim bagi-bagi leaflet? Publikasi ditancapkan di rumahnya Pak Sipayung. Hadirilah ibadah. Gak perlu. Makanya setiap kita beribadah gak perlu leaflet, gak perlu tim ini, tim itu. Karena Pak sudah jadi rumah.
Nggak heboh, saya sedang datang dari masalah yang sederhana. Begitu juga ibadah. Kalau kita sudah jadi tubuh Kristus, lihat. Kualitasnya luar biasa, bukan hebohnya. Tapi ketika kita menginjil memang heboh. Namanya juga mau menebang. Bagaimana supaya patah. Dibutuhkan kuasa di sana. Di sini apa? Penyucian. Makanya di sana orang lain, ayo kalian tebang. Baru diantar ke Yerusalem. Kayu penaga ini, sini kayu aras. Diantar, sudah berbentuk. Jadi kalau kita beli, sekarang kan sistem daripada mebel sekarang sudah sistem apa itu namanya? Knockdown ya. Jadi sudah bisa dikartonkan semua. Nanti di rumah bisa disambung kakinya, plak. Namanya apa itu? Namanya di assembling dia di rumah. Di mana ditaruh itu? Dulu di sana di bengkelnya digergaji, lebih jauh lagi di hutan digergaji, dibentuk segala macam, dikarduskan. Kita sampai di rumah nggak usah ribut, nggak perlu bawa lagi gergaji ke sana, nggak ada gergaji di situ. Tinggal dorong dikit, masukkan dikit, jadi meja, jadi lemari, sudah terbentuk. Jadi penggembalaan itu orang-orang yang sudah dibentuk, orang-orang yang sudah digergaji, orang-orang yang sudah diserut, orang-orang yang sudah mengalami kubahan. Itu makanya disebut imam tergembala. Sebab tidak diizinkan di dalam bait Allah ada perkakas besi, kekuatan manusia, metode-metode manusia, cara-cara manusia. Yang ada di sana hadirat Allah, firman dan Roh Kudus, perjamuan suci mulai berkarya. Sehingga kita dibentuk menjadi satu. Amin umat Tuhan. Kita kan banyak manusia ini, ada yang dari mana. Tapi lihat di rumah Tuhan dibentuk menjadi bersaudara di dalam Yesus. Amin umat Tuhan. Lo amin umat Tuhan. Amin. Menjadi bait Allah yang kudus. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-2. Efesus pasal yang kedua ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, Ya. melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ini siapa? Orang-orang yang ditebang, bangsa kafir yang tadinya hanya kayu penaga. Nanti akan kita lihat caranya menebang. Kita lihat. Itulah bedanya kebaktian kelompok dengan kebaktian PA di gereja. Makanya kebaktian kelompok itu memang lain dinamikanya. Menebang di sana. Ada gerakan-gerakan luar biasa. Jangan jadi PA di situ. Tapi ada gerakan yang luar biasa. Ada kuasa di sana. Ketua kelompok harus bertanggung jawab. Itu makanya kalau saya keluar, namanya juga penginjilan, sudah beda. Ketika penggembalaan beda. Nah ini sekarang sudah menjadi rumah Allah. Baca terus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya terus. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Iya, tidak perlu di sana martir lagi. Martir karunia, gergaji, kuasa, mujizat, segala macam itu. Tapi sekarang ini mulai izinkan firman bicara. Dibangun di atas para rasul terus. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tumbuh terus. rapi tersusun, Ya, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. terus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Nah roh. sudah suasana roh. Tapi nggak bisa di penginjilan ini. Ini harus dalam ibadah yang kita kerja penggembala. Jadi kita lihat esensinya penginjilan luar biasa. Sebab nggak mungkin dia bait Allah kalau tidak ditebang di luar sana. Jadi jangan kita katakan nggak perlu penginjilan terus apa yang mau dibentuk. Tetapi ketika kita menebang di hutan sana, gaya kita sudah lain. Kita sudah siap perkakas, kapak, gergaji, ketua kelompok imam yang mengadakan ibadah kelompok. Siapkan tentunya karuniamu. Jangan roti kelapa kita bawa.
Gak bisa roti kelapa menebang pohon. Bawa gergaji, amin. Kapak, amin, wah Tuhan. Loh, amin ini? Apa yang amin? Ketika bawa kapak, bawa gergaji, bawa martil. Karena apa? Memenangkan jiwa yang diikat oleh roh-roh dunia. Jadi kita lihat di sana. Makanya tidak diizinkan. Makanya dalam penggembalaan kita mulai senyap firman Tuhan. Tapi lihat, sebab nikah walaupun kelihatan tenang, tapi pergerakannya itu jelas, visinya jelas, dan hasilnya ada. Tanggung jawabnya kuat. Namanya juga nikah. Teratur, produktifnya ada, yang dikerjakan ada. Memang luar biasa, namanya nikah. Namanya gereja Tuhan. Namanya penggembalaan. Kuat sekali. Kuat sekali di situ. Tanggung jawab penuh. Dinamikanya tinggi. Pekerjaan semua bekerja dengan baik dalam satu rumah. Dan jelas tujuannya. Beda dengan penginjilan. Di sana semua orang gotong royong untuk menebang satu pohon, menggergaji. Sehingga kita lihat, makanya Batam Kota kita lihat, ada kebaktian kelompok, ada kebaktian ini, baru masuk kebaktian PA, ada 2 penyembahan, semua ini harus disinergikan. Supaya kehendak Allah itu digenapi. Sehingga kalau kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja, dijelaskan di sana. Sebab dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-7, saya baca di sana, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-7, pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sebabnya kalau sudah penggembalaan, orang-orang yang sudah siap. Di gereja bukan lagi tempat kita menebang, sudah kita siap belajar. Paduan suara belajar di rumah, pemain belajar di rumah. Nah, nanti begitu beribadah, langsung menjadi bait Allah. Sudah ada persiapan yang mantap. Gak ribut lagi di sana. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu. Makanya kita ibadah kan, tenang dia. Kalau kita lihat penginjilan heboh kan, padahal gak ada apa-apa, heboh. Ada tim terlalu banyak tim kan, gak apa-apa izinkan namanya penginjilan. Tapi kalau ibadah begini, gak boleh heboh. Begitu kita duduk dengan baik, mulai beribadah, sekali kita bernyanyi, hadirat Allah turun. Karena sudah menjadi teratur, sudah disambung dia, sudah duduk di posisi masing-masing. Di situ kita lihat gereja yang tergembala dengan baik, yang sudah dibentuk, dengan gereja yang tidak diajar dengan baik. Sampai tidak kedengaran, sehingga tidak kedengaran palu, kekuatan manusia dengan alat yang ada, kapak, atau perkakas besi pun, selama pembangunan rumah itu lihat tenang, hening. Sehingga itu yang dikatakan persekutuan mempelai wanita dengan mempelai prianya. Itu kelihatan dalam Wahyu pasal 8. Kita lihat Wahyu pasal 8. Ayat pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Sambil, coba kita lihat, surga sunyi senyap. Ketika mulai mempelai pria bersekutu dengan mempelai wanita, sunyi di sana bukan jadi lengang. Ada sesuatu hadirat yang luar biasa. Terjadi apa? Baca. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, terus. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya
bersama-sama dengan doa semua orang Nah, kudus. itu lihat. Jadi kalau sudah masuk penggembalaan, lihat doa di sana. Penyembahan yang luar biasa. Mesbah dupa naik yang dari emas. Doa orang-orang kudus terus. Di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Apa yang terjadi? Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Terus. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Ya. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa. Nah inilah, itu makanya kalau orang tergembala mengadakan penginjilan di luar sana, terjadi suatu kedahsyatan luar biasa. Ini yang kita tidak temukan. Sebab ternyata ketika kita mengadakan KKR di luar sana, kekuatan tahbisan kesucian kita membuat gempar di sana. Meledak. Segala ibadah itu dijamah oleh Roh Kudus. Terjadi perubahan luar biasa. Ini yang kita kejar Batam Kota. Makanya disuruh kita tergembala dengan baik. Doa kita terus naik, doa kita naik. Doa kita bisa meledakkan Pulau Batam, banyak jiwa-jiwa bertobat. Amin Tuhan. Nanti kita lihat dalam masa depan, doa gereja yang diangkat dalam kemuliaan membuat bumi kiamat. Makanya selalu saya katakan, masa depan dunia di tangan gereja. So, kalau gerejanya sudah diubah, dia berdoa bersama dengan Yesus di awan-awan sana, dunia meledak. Makanya diminta kita terus dibentuk, diserut, digergaji dengan baik, dilapis dengan emas, supaya tahbisan, doa, pujian, trompet, saksafon, biola yang kita mainkan itu ada kuasa Tuhan. Sebab di luar sana juga ada saksafon, ada trompet. Tetapi musik kita beda. Karena yang memainkan orang-orang yang dilapis dengan emas. Ketika ini tidak terjadi, akhirnya kita bisa dikatakan orang hanya mencontoh, meniru, ikut-ikutan dan mencontoh. Tetapi ketika ini terjadi, kita lihat perbedaan. Itu diminta Tuhan, makanya firman pengajaran mempelai membuat semuanya berderak dengan luar biasa. Karena apa? Kita menjadi kayu-kayu yang hidup, bukan kayu-kayu yang mati. Ini kekurangan yang masih ada, makanya diminta kita maulah dibentuk dengan baik. Mau dibentuk dengan baik, mau digembalakan dengan baik, mau dituntun dengan baik. Kiranya Roh Kudus membuka pemikiran kita, sehingga kita tahu di mana ketertinggalan kita. Itu makanya saya sendiri selalu menangis, Tuhan gimana? Tolonglah Tuhan, berkemurahanlah kiranya. Kenapa bangsa Israel tidak bisa meledakkan bumi? Karena mereka ternyata susah dibentuk. Tapi gereja nanti kita lihat, kita sendiri ada di dalamnya. Asal kita mau dibentuk, mau dibenahi, mau diperbaiki dalam seluruh apa yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Perubahan besar-besar. Ketika gereja terus bersekutu dengan baik, dikatakan setengah jam, suatu persekutuan yang intens dengan mempelai pria, kelihatan itu. Begitu itu difungsikan, kita menyembah di sini dengan luar biasa. Di luar sana terjadi pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu membangga-banggakan diri. Masih banyak kita. Masih banyak kita. Masih banyak yang harus kita benahi. Makanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya amanat agung dikatakan, pergi, baptis orang, semua bikin jadi murid. Ini proses menebang. Itu makanya diingatkan. Sebab kita nanti ketika tidak mau dibentuk menjadi bait Allah, cuman sibuk menginjil sana, murtad jadinya. Kita lihat Ibrani pasal 6. Ibrani pasal yang ke
Ada baiknya kita baca pasal 5 ayat yang ke-11 perikopnya baca. Peringatan supaya jangan murtad. Supaya jangan murtad. Ini kan gereja yang sudah lama bisa jadi murtad. Karena tidak jadi bait Allah, hanya sibuk menebang. Sibuk menggergaji. Kalau sudah gereja Tuhan, lihat. Sudah bait Allah, baca 11 itu, pasal 5. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Apa itu hal itu? Tentang imamat. Tahbisan kita. Sudah beda. Itu ayat pertama. Baca pasal 5 ayat pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia. Nah itu kita lihat. Jadi kita pun begitu, kita imam-imam. Dipilih dari manusia, dari kayu penaga. Untuk kayu penaga di sana. Tapi setelah kita dibentuk, makanya disebut kita imam, parakletos, perantara. Beda cara kita. Terus dalam hubungan mereka dengan Allah, ya, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban nah itu karena imam dosa. itu kerja kita. Bagaimana cara dia berdoa? Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah ini dia, sebagai seorang imam. Itulah penggembalaan itu. Doa kita diharapkan dunia. Tahbisan kita diharapkan. Bukan keributan kita. Bukan hebohnya kita. Tahbisan kita diminta. Doa dan permohonan dengan ratap tangis. Karena kasih. Supaya orang lain ditolong. Ini doa Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah itu Tuhan Yesus. Supaya kita belajar taat. Imam-imam jaga tahbisan. Saya mulai tadi, imam jangan kendor. Jangan makin lama kehidupan kita hanya kembali jadi murtad. Kenapa? Ayat yang ke-11 pasal 5. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, Ya. tetapi yang sukar untuk dijelaskan, Ya. karena kamu telah lamban dalam hal Lamban mendengarkan. dengar-dengaran. Terus baca. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya, sudah seharusnya tergembala dengan baik. Dan bisa bergerak menjadi navigasi, penentu arah bagi umat Tuhan yang tidak mengalami pembentukan menjadi bait Allah. Memang mereka sudah ditebang, tapi belum dibentuk di sana. Baca terus. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini bayangin kalau kita di bawah masih perlu ini apa segala macam, namanya susu lah. Hanya kebutuhan-kebutuhan yang mengenakkan. Baca terus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, Ya. sebab ia adalah anak kecil. Ya, anak kecil, berpikirnya kecil. Perasaannya perasaan anak-anak, komunikasinya anak-anak. Semuanya serba anak-anak. Dilihat dari pada kelakuan, tingkah laku, cara merespon, dan cara bersekutu. Baca terus. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, nah diminta ini supaya menjadi bait Allah. Apa itu bait Allah? Menjadi perantara. Allah tinggal bersama kita, penuh dinamika, menjadi peti perjanjian yang bergerak untuk membawa umat Tuhan ini sampai kepada rencana Allah. Karena tahbisan yang baik, ibadah yang luar biasa, membuat orang mengakui Allah di tengah-tengah kita. Kalau tidak demikian murtad. Pasal 6 ayat pertama baca. Sebab itu, Nah sebab itu, apa itu? Pasal 5 itu semua. Karena kita diminta menjadi bait Allah, menjadi imam yang harus bisa mengajar, yang harus bisa menjadi teladan, bisa menerima makanan keras,
bisa menerima didikan keras, bisa menerima pembentukan keras, bisa ditertibkan dengan baik, memiliki disiplin yang tinggi. Nah, supaya ini bisa kita dapat, harus ada yang ditinggalkan. Maksudnya supaya jangan murtad. Kalau kita tidak mau meninggalkan, tidak bisa kita nanti menjadi bait Allah sesuai dengan fungsi yang dikehendaki oleh Allah, yang di dalamnya cuman firman ada. Ulangi baca ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Nah, ini soalnya menebang penginjilan itu. Kita tinggalkan, bergerak, ditinggalkan di sana bukan berarti tidak perlu penginjilan. Kita maju menjadi bait Allah. Asas pertama dari ajaran tentang Kristus apa itu? Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa yang perlu kita tinggalkan? Terus baca. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Jangan, di penggembalaan bukan bertobat lagi daya. Itu di penginjilan. Bayangin di sini terus, mari kita bertobat, ya bertobat. Jadi kapan kita mau bekerja? Sebab ketika ini nanti tidak diterima, tidak mau dibentuk menjadi bait Allah, difungsikan dengan baik, murtad. Murtadnya kenapa? Merasa sudah selesai, sudah sampai kepada batas aman. Kata tinggalkan di sana, kalau kita sudah menjadi dewasa, tinggalkan semua sifat anak-anak. Kalau kita sudah belajar SD, tinggalkan SD. Berpindah kemana? Ke SMP. Tapi tidak mengatakan tidak perlu SD. Betul umat Tuhan? Betul. Umat Tuhan, betul? Tinggalkan SD. Berpindah kemana? SMP. Tinggalkan SMP, berpindah kemana? SMA. Tinggalkan SMA, berpindah kemana? Perguruan tinggi. Tinggalkan perguruan tinggi, mulai dia berproduksi. Jadi bukan tidak perlu penginjilan, bukan tidak perlu SD, bukan tidak perlu mahasiswa. Tetapi bukan di situ kita berhenti. Sehingga dikatakan, mari kita tinggalkan. Ulangi sekali lagi baca. Ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ya, kita tinggalkan tentunya. Ya, nggak perlu kita kalau kita sudah lulus sarjana bolak-balik asal ketemu orang rumus Pitagoras, ialah nggak ada gunanya. Untuk apa rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras sisi miring kali ini kuadratnya untuk apa? Kosinus nggak ada guna-gunanya. Buat itu di sana. Rumus Pitagoras itu bermanfaat bagi orang. Jadi kita pun dalam kabar mempelai ini bukan lagi ayat ini ke ayat ini, ayat itu ke ayat itu. Buat di sana ayat itu menjadi fakta. Amin umat Tuhan. Itu yang perlu. Jadi nggak perlu rupanya kosinus, perlu. Tapi tinggalkan sekarang, masuk kepada tujuan. Jadi orang kabar mempelai ini bukan bermain-main di ayat, tetapi melakukan kehendak firman Tuhan. Ketika kita PA bagus-bagus, supaya besok kita lakukan. Jangan lagi apa? Sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus, terus Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. benar ayat berkembang. Apa itu? Janganlah kita meletakkan lagi dasar Jangan pertobatan. itu lagi. 3 tambah 3 sama dengan 6, bolak balik. Bagaimana supaya 6? Dengan kita ambil pepaya 3 biji, kita rapikan, kita kuliti, kita sayat-sayat, taruh di plastik, kita jual, bisa jadi 6, amin. Umat Tuhan, amin. Amin ya ini. Bisa kalian tahu apa saya katakan? Pepaya 3 kita apa? Kita ambil, kita buat jadi 6, tadi 3, bisa jadi 3 ini, bisa membeli 6 pepaya, amin. Caranya bagaimana? 3 tambah 3. Yang 3 ini kita kuliti, bagus-bagus dipotong, jangan biji aja tentunya. Bagus, dikasih warnanya sedikit, taruh plastik, kemudian apa? Jual. Hasil penjualannya bisa membeli 6 apa? Itu yang diminta. Bukan 3 tambah 3 sama dengan 6. Kan itu yang diminta pelajaran matematika itu. Mana guru matematika? Bayangin cuma belajar 3 tambah 3, 6. Setelah itu aja udah selesai.
Bukan. Supaya bisa itu menjadi implementasi. Bagaimana caranya? Buat 3+3 sama dengan kamu. Tadi dia sudah berikan contoh. Jangan malah 6 jadi 3. Di situ diminta. Di situ kita lihat dahsyatnya firman Tuhan mengajar. Jangan lagi dasar-dasar pertobatan, apalagi dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya, dan dasar kepercayaan kepada apa Allah, itu? yaitu ajaran tentang Nah pelbagai itu, tentu dalam begini pembaptisan. PA ini, tidak lagi saya sibuk, harus kau dibaptis, sudah dibaptis belum? Itu di sana nanti, menebang. Bayangin saya berkhotbah, bagaimana pemain musik, udah dibaptis belum? Loh. Bukan itu lagi. Bolak-balik di situ. Saya kalau bolak-balik di situ murtad. Sama dengan anak SD, sudah tamat kelas 6, kelas 1 lagi. Udah kelas 6 lagi, setelah kelas 1 lagi, waduh, kapan selesainya? Baptisan apa lagi? Penumpangan tangan, Ya, kebangkitan orang-orang mati, ya. dan hukuman kekal. Perhatikan ayat ini ya, bergerak ya, sebab kadang-kala kita nggak bisa lihat. Bukan lagi soal baptisan, tapi apa? Membaptislah, amin umat Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, bukan lagi baptisan. Jadi sekarang kita bukan lagi, kamu udah dibaptis belum, cara dibaptis gini, enggak. Sekarang tugas saya apa? Membaptis. Ulangi baca sila, coba lihat pergerak ayatnya. Yaitu penumpangan tangan, Ya. ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ya itu semua soal menebang. Baca terus. Ayat Dan itulah yang akan sekarang kita berbuat perbuat. itu loh. Sekarang berbuat. Itu kabar mempelai, berbuat. Bukan lagi soal ajaran yang dibaptis begini, kalau jadi imam berdiri harus begini, bukan itu lagi. Tetapi jadi imam kelihatan rapi, buat rapi. Bagus sekali ayat ini, tapi kita tidak bisa melihat. Jadi bukan lagi kita berteori, tetapi berperilaku. Baca sekali lagi. Itulah yang kita berbuat. Yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itulah menggergaji penginjilan. Sekarang penggembalaan apa? Dan itulah yang akan kita perbuat. Nah, melakukan apa? Berdoa untuk orang mati, mati rohani, mati nikah, supaya masuk dalam tubuh Kristus. Itu kita kerjakan. Itu yang kita perbuat sekarang. Baca terus. Jika Allah mengizinkannya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita karunia itu. Jadi diminta, apa itu penggembalaan? Melakukan. Memetik 3 pepaya, menghasilkan banyak pepaya. Masalahnya di mana? Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya Sudah tahu menginjil, tapi tidak bisa melakukan, murtad. Sebab di sini dikatakan temanya itu apa? Peringatan supaya jangan murtad. Coba sama kita baca tema yang dibuat lah itu, ayat 11 di atasnya. 3, 2, iya. peringatan supaya Ini jangan- kepada kita, kalau kita tidak mau menjadi pelaku murtad. Jadi ayat ini semua peringatan. Jangan kita cuma berteori, membaptis begini. Sekarang buktikan baptisan kehidupan kita itu. Bahwa kita telah bangkit dari antara orang mati. Sekarang bangkitkan orang lain. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, Ini gergaji, palu, dan alat besi untuk menebang. Baca terus. dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, Ya. dan karunia-karunia dunia yang akan Ya, datang. sudah banyak menginjil banyak ini, tapi tidak menjadi rumah Allah, tidak bisa digunakan oleh Allah menjadi tahbisan yang baik. Akhirnya bagaimana? Namun yang murtad lagi Ya. tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat
sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah tahu tebusan yang baik, begini, banyak ngoceh kita di luar sana, tapi kita tidak melakukan itu, kita sedang murtad. Itu sebenarnya jangan main-main kita. Jangan merasa sudah pintar ketika kita, oh tebusan begini, harus begini. Ini yang berbahaya. Tetapi kita tidak bisa mendemonstrasikan itu dalam kehidupan kita. Itu dikatakan menyalibkan Allah 2 kali. Menyalibkan Yesus, murtad. Sebab kita lihatlah, kenapa awalnya kita bersemangat, oh iya, kita tahu ini segala macam. Lama-lama murtad, karena apa? Kita tidak melakukan. Pasti murtad. Ingat baik-baik umat Tuhan. Itu sebabnya ketika peti itu sudah diseruk dengan baik, harus dibentuk, dilapis dengan emas. Untuk apa? Supaya berfungsi. Berfungsi untuk siapa? Untuk Allah. Sehingga bisa merespon firman, bisa bergerak dengan baik, bisa menjadi navigasi, bisa mengarahkan semua sidang jemaat Tuhan sampai kepada rencana Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Baru kita melihat ini soal tabernakel, baru sedikit ayatnya kita buka, tapi ketika kita mulai menelusuri dengan baik, baru kita melihat, terbuka mata kita, sehingga kita perlu rendah hati dan berdoa, ajar saya Tuhan. Rupanya selama ini pengertian saya masih kurang, sehingga kita tidak bisa menempatkan diri sesuai dengan apa pengertian logos itu sendiri. Seringkali ibadah ini kita buat sesuai dengan pengertian kita, tetapi marilah beribadah sesuai dengan pengertian firman. Jangan tangisi aku, kata Tuhan Yesus, tapi tangisi diri. Kita mengalami perubahan, kita mengalami perbaikan, kita dibuat menjadi dari kayu penaga oleh anugerah Tuhan, dibentuk dengan baik. Kita pun mulai dibentuk menjadi rumah Allah untuk melakukan demonstrasi di luar sana, menebang kayu-kayu penaga, supaya mereka juga dibentuk menjadi rumah Allah. Ketika itu bisa kita kerjakan, sehingga kita menjadi, apa dikatakan, menjadi alat peraga, menjadi navigasi, menentukan perjalanan-perjalanan umat Tuhan. Ini yang kita sedang lihat dalam PA ini, sehingga kita tidak dijejeli dengan ayat, dengan mencuci otak, tetapi kita digerakkan oleh ayat firman ini, oleh firman pengajaran ini, oleh pelajaran ini, supaya kita menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan ditinggikan. Kita berdiri semua. Kita menaikkan pujian dengan hati kita menyembah kepada Tuhan. Pelayan perjamuan suci saya undang ke depan.